Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya kita apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, untuk pertemuan yang pertama ini sebaiknya kita perkenalan dulu. Nama saya Fandi Yunianto Wardani dari Pendidikan Akuntansi Warnes, untuk melaksanakan PLP yang kedua, mengajar ekonomi. Untuk kita yang dari SMA mana kita? SMA Negeri KS2. SMA Negeri KS2. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajarannya dapat lancar dan ilmunya bermanfaat. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Doa cukup. Untuk pada pertemuan yang pertama ini kita belajar tentang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau di buku kita itu di bab 2 ya. Di bab 2 itu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Nah, untuk pertemuan pertama ini kita bahas pengertian antara pertumbuhan dan perkembangan, terus cara menghitung pertumbuhan dan perkembangan ekonomi ini di negara. Itu. Nah, untuk langsung saja. Untuk yang pertama itu pembangunan ekonomi. Nah, pembangunan ekonomi ini itu adalah suatu proses yang secara terus-menerus dilaksanakan berdasarkan rencana-rencana yang terarah membawa kemajuan dan perbaikan dalam berbagai segi kehidupan, baik ekonomi, sosial, budaya, dan kemasyarakatan, politik maupun bidang lainnya. Itu untuk pengertian dari perkembangan pembangunan ekonomi. Nah, untuk tujuannya sendiri tujuannya itu yang pertama terjadinya tujuan di masyarakat ya, terjadinya perubahan menuju perbaikan struktur sosial, sikap mental, dan lembaga nasional. Jadi agar tercapai pembangunan untuk menjadi perubahan menuju perbaikan struktur sosial. Terus mengapresiasi pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpaan, terus menghapus kemiskinan. Itu juga salah satu tujuan dari pembangunan ekonomi. Terus yang ketiga itu ada faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Nah, faktor-faktor itu adalah jumlah penduduk, ya pasti jumlah penduduk, bisa dicatat juga gentanya penduduk. Terus juga sistem sosial dan sikap masyarakat. Nah, itu faktor-faktor juga yang mempengaruhi. Itu sumber daya modal dan teknologi tech. Itu juga sumber daya modal dan teknologi. Terus yang terakhir itu sumber daya alam. Sumber daya alam ini sangat mempengaruhi dalam pembangunan ekonomi. Terus yang keempat itu, nah ini pembangunan ekonomi di negara berkembang. Negara berkembang itu contohnya di mana coba kita? Negara yang berkembang itu. Dubai, Nah, Dubai. Terus Singapura. Singapura maju ya. Apa ya? Gak tau lah. Indonesia ini negara berkembang. Nah, negara kita itu negara berkembang. Nah, mengenai negara berkembang itu sifat ekonomi sedang berkembang, produsen yang barang primer. Itu sifatnya masalah tekanan penduduk, jumlah penduduk itu juga mempengaruhi sumber daya alam yang belum diolah. Nah, Indonesia kan belum bisa mengolah sumber daya alamnya. Terus kualitas penduduk rendah. Nah, terus kekurangan modal juga. Terus orientasi perdagangan luar negeri. Itu masalah-masalah yang dialami negara berkembang. Terus arah pembangunan ekonomi itu yang menurut WWW Rostow itu perubahan orientasi organisasi ekonomi, politik, dan sosial pada mulanya berorientasi pada suatu daerah yang berorientasi keluar. Itu. Nah, itu untuk kita bahasan dalam pembangunan. Nah, sebelum kita lanjut ke pertumbuhan, mungkin dari kita ada pertanyaan dulu sebelum lanjut. Belum. Oh, ya. Nah, kita lanjut di pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi ini merupakan suatu kondisi di mana adanya meningkatkan PDB penduduk, domestik bruto, dan suatu negara
atau daerah ada peningkatan per kapita dan peningkatan penyediaan fasilitas masyarakat serta infrastruktur. Itu suatu daerah bisa dikatakan mengalami perubahan ekonomi kalau persentase PDB daerah tersebut mengalami kenaikan dibandingkan periode sebelumnya, baik besar maupun kecil, skalanya baik besar maupun kecil. Terus juga suatu daerah, suatu negara bisa dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi bila PDB-nya meningkat. Itu ada beberapa faktor yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Nah, faktor-faktornya itu seperti kekayaan modal, itu juga ketersediaan tenaga kerja, terus kekayaan sumber daya alam, terus juga kemajuan teknologi dan sikap masyarakat itu sendiri. Nah, itu faktor-faktor pertumbuhan ekonomi. Nah, dari dua ini dapat disimpulkan bahwa perbedaannya itu adalah kalau pertumbuhan ekonomi itu naiknya pendapatan per kapita. Nah, kalau pembangunan naiknya pendapatan per kapita dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, itu perbedaan dari dua ini adalah kalau yang kedua tidak disertai perubahan struktur perekonomian. Terus yang kalau pembangunan disertai perubahan struktur perekonomian. Terus juga ada naiknya produksi barang dan jasa PDB secara kuantitas. Terus kalau di pembangunan itu naiknya produksi barang dan jasa PDB serta kualitas barang dan jasa. Nah, itu dari perbedaan dari pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Nah, sekarang ada pertanyaan dari pengertian dua ini tadi. Belum. Nah, kalau belum ada pertanyaan, dilanjut kita menghitung. Nah, cara menghitung pertumbuhan ekonomi. Cara menghitung pertumbuhan ekonomi itu sebenarnya gampang. Tinggal kita teliti aja. Nah, untuk rumusnya sendiri itu bisa dicatat juga. GT sama dengan PBDT dikurangi PBDT min 1. Nah, min 1 ini maksudnya 1 tahun ke depan. Jadi ini satu tahun yang sekarang. Nah, kalau ini di tahun yang misal tahun 2019. Nah, ini tahun 2019, ini tahun 2018. Nah, terus dikalikan 100%. Nah, itu untuk keterangannya sendiri itu untuk GT-nya itu laju pertumbuhan ekonomi. Terus untuk PDT-nya itu nilai PDB periode tahun. Nah, tahunnya sekarang. Terus PPDT yang satu ini itu periode sebelumnya. Jadi kebalik tadi. Jadi kebalik ini yang sebelumnya, ini yang sekarang. Tuh, selain itu juga mendorong pertumbuhan ekonomi, maka ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Di antaranya adalah sumber daya manusia dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, itu yang tadi ya. Nah, itu. Nah, dari dua ini cara menghitung ini ada yang ditanyakan? Masih jelas. Ini jelas. Nah, sekarang coba kita tulis. Saya beri soal ya. Sudah bisa ditulis. Nah, GNP negara Indonesia tahun 2017 adalah 300 triliun. Dan pada tahun 2016 jadi tahun berapa kita? 16. 16. Nah, tahun 2017 itu
Indonesia tersebut. Nah, itu untuk bisa dihitung. Nah, karena waktunya sudah habis, sudah 10 menit, maka untuk itu untuk PR soal yang tadi ya, untuk PR. Nah, untuk pertemuan selanjutnya dikumpulkan. Nah, kesimpulannya tadi itu adalah kita belajar pengertian pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, serta cara menghitung pertumbuhan ekonomi di negara itu. Semoga sebelum saya tutup, ada pertanyaan terlebih dahulu. Nggak ada, masih jelas. Ya. Sebelum kita tutup, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan belajar ini bermanfaat. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa saya persilakan. Berdoa cukup. Sekian dari saya. Apabila ada salah-salahnya, mohon maaf. Nanti kita bisa belajar sendiri di rumah, di buku-bukunya itu sudah jelas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.